Wah, hentikan itu, sayang. Cecilia merebut gelas dari Laura. Kau sudah minum terlalu banyak. Ini waktunya untuk berhenti. Tapi, aku tidak mabuk. Balas Laura dengan wajah merah padam. Ini angka berapa? Cecilia menunjukkan 2 jari. Kedua mata Laura sedikit menyipit. Itu sosis yang kecil. Bagus, kau mabuk sekarang. Tidak. Itu tidak benar. Berikan aku 1 gelas lagi. Laura merengek. Kau sudah minum 4 botol. Tunggu, 4 botol? Cecilia terkejut dengan itu. Laura belum tumbang, bahkan setelah menghabiskan 4 botol alkohol seorang diri. Cecilia melihat keadaan di sekitar. Gina sibuk mengoceh dengan suara kecil, mabuk. Brian diam saja, tidak mengeluarkan suara sedikit pun, terus menatap ke arah Cecilia dengan wajah datar yang memerah, mabuk. Hans duduk tegak, dengan kepala yang terus bergerak, mabuk. Lalu Juan, yang telah berbaring dengan kepalanya di pangkuan Laura, tertidur pulas, mabuk. Semua orang di sini mabuk, kecuali Cecilia. Ini pertama kalinya aku melihat semua orang mabuk. Saat mereka datang ke pesta, mereka akan disuguhi minuman beralkohol. Namun, mereka tak bisa mabuk, karena itu bertentangan dengan etiket dan dapat membahayakan diri mereka sendiri, karena penjagaan dan kewaspadaan akan menurun. Melihat bagaimana semua orang mabuk tanpa mengkhawatirkan keselamatan, Cecilia jadi senang. Rasanya sudah lama, sejak semua orang merasa diri mereka berada di tempat yang aman. Di dunia seperti ini, bahaya selalu mengincar di setiap sudut, membuat mereka harus waspada setiap saat dan tidak bisa tidur dengan tenang. Honey, ucap Brian. Bau. Cecilia sedikit mendorong Brian yang memeluknya, karena bau nafas pria itu sangat kuat. Honey, hehehe. Aku mencintaimu, tidak bisakah kita bersama lagi? Aku ingin menikahimu, memiliki anak perempuan yang cantik, lalu memiliki 12 cucu. Bocah ini, sejauh mana pemikiranmu, Cecilia mengetuk pelan dahi Brian. Aku menyayangimu. Brian memeluk Cecilia dengan erat. Mereka bilang, orang mabuk selalu mengatakan kebenaran. Haruskah aku merasa senang? Cecilia berdiri, ia menggendong Brian di punggungnya. Sial, bajingan ini berat sekali. Cecilia melihat yang lainnya. Kembali ke kamar kalian masing-masing, kawan. Aku tidak mau menyusahkan diriku sendiri. Cecilia pergi meninggalkan mereka semua. Gina yang pertama berdiri setelahnya, ia sempoyongan, namun tetap berjalan. Apa? Kau mau minum lagi? Kenapa tidak mengajakku? Laura berteriak, namun tak ada jawaban. Hei, suami. Laura menarik pipi Juan, ayo bangun, kita harus menyusul mereka. Tapi Juan tak merespon. Laura yang kesal, berdiri, sehingga kepala Juan langsung terjatuh ke tanah. Pria itu tetap tidak bangun, malah berguling ke samping untuk mencari posisi tidur yang baru. Bangun! Laura mencoba menarik Juan, namun pria itu sangat berat. Masih dalam keadaan tak sadar. Oh, sosis yang besar. Laura meraba perutnya, aku jadi lapar. Laura menarik kaki Juan, menyeret pria itu beberapa meter, hingga pergerakannya dihentikan oleh 2 orang pengawal yang berjaga di sana. Nyonya, biar kami yang membawa tuan, ujar salah satunya. Apa? Siapa kalian? Kalian mau menculik suamiku, ya? Maju dulu, kalau berani. Ini Laura Shirley, yang paling kuat di mansion. Laura memasang kuda-kuda untuk menghajar. Kedua pengawal saling melirik, kemudian salah satunya mengangkat tubuh Laura dan menggendongnya. Maaf atas kelancangan saya, Nyonya. Lepaskan. Jangan bawa aku, sialan. Juan,
Hui. Pada akhirnya, Laura dan Juan berhasil dipindahkan ke kamar mereka. Laura yang menemukan ranjang empuk, langsung tertidur pulas. Salah satu tangannya menyentuh anu Juan. Hehe, sosis. Bagaimana? Cecilia menghubungi rekannya. Ini sangat kacau, rumor Ash akan menikah sudah tersebar. Ash bahkan memberi konfirmasi tentang hal itu. Tentang kehamilannya, itu juga telah tersebar. Banyak pendapat mulai berdatangan. Yang paling banyak, posisi Brian Victor terancam jika anak itu laki-laki. Sepertinya beberapa orang telah menduga kalau hubungan antara Ash dan Brian telah merenggang. Tapi ada juga yang percaya kalau Ash tidak akan menggantikan posisi Brian. Oh, satu lagi yang keren, katanya Brian akan melakukan pemberontakan saat hari pernikahan. Melakukan pemberontakan di mana banyak keluarga sedang berkumpul, sama sekali tidak keren. Dan juga, kalau Brian memang merencanakan pemberontakan, dia pasti sudah mempersiapkan semuanya sejak lama. Aku yakin dia sudah mengetahui hubungan Ash dengan Charlotte. Kupikir, Brian malah senang ada hiburan di rumahnya. Kita memiliki pemikiran yang sama. Ada rumor lain tentang keluarga Ran. Suaminya Bianca Ran sedang meneliti sebuah obat yang bisa menyembuhkan kemandulan bagi pria. Kau tahu apa yang kupikirkan? Juan Shirley. Ya, jika rumornya benar, obat itu pasti diberikan pada Juan Shirley. Cecilia menghela nafas. Juan tidak mandul. Dia mandul. Tidak. Bagaimana sih? Jelas-jelas dia mandul. Dari mana kau tahu dia mandul? Rumor. Itu kan hanya rumor, belum terbukti kebenarannya. Kau sendiri, tahu dari mana Juan tidak mandul? Dokter Pram sendiri yang bilang, kalau itu hanya keterlambatan. Dia juga sudah menuliskan beberapa resep makanan dan gaya hidup yang sebaiknya diikuti Juan. Mau taruhan? Pulau pribadi yang diberikan Juan kepadaku. Sialan, kau. Baiklah, aku percaya. Biarkan waktu yang membuktikannya. Ya, pergi tidur sana. Cecilia mematikan telepon. Cecilia melirik Brian yang tertidur di ranjangnya. Hah, baca asteris ngan ini. Cecilia bersiap pergi ke kamar lain, hingga ia mendengar suara tangisan Brian. Saat dilihatnya, pria itu sungguh menangis, air matanya mengalir dari kedua mata yang telah tertutup. Ia juga terisak, seperti sebelumnya. Apa ini hanya akting, agar Cecilia tidak pergi? Ibu. Cecilia tersentak saat Brian memanggil ibunya dengan nada pilu. Ia menghela nafas, sebelum kembali ke ranjang, berbaring dan memeluk Brian. Cecilia terus memandang wajah Brian yang nampak sangat menyakitkan. Kau tahu bagaimana caranya merebut hati orang lain? Di tempat lain. Hik. Gina terbangun bersamaan dengan cegukan kecil yang keluar dari mulutnya. Ia terkejut saat mendapati dirinya berada di sebelah kolam renang, tempatnya berendam tadi. Sial, kenapa aku ada di sini? Gina berdiri dengan hati-hati, karena kedua kakinya masih belum bertenaga, ia mengambil posisi duduk. Kenapa aku harus bermimpi seperti itu, sih? Gina memimpikannya keluarganya. Orang-orang yang telah menyiksanya, orang-orang yang merendahkannya sebagai seorang wanita, orang-orang yang akan menjualnya. Dalam mimpi, mereka berteriak kepada Gina, menyebut Gina pengkhianat dan anak tak berguna yang memilih bekerja untuk Shirley ketimbang ikut ke neraka. Gina melirik jam tangan yang menunjukkan pukul 3 pagi. Setelah merasa lebih baik, Gina berdiri dan melangkah. Ia tak kembali ke kamarnya, melainkan keluar dari bangunan. Ia melepaskan alas kakinya, menginjak pasir putih yang terasa dingin. Air laut terlihat begitu indah, di tengah gelapnya hari, cahaya bulan, dan lampu-lampu yang didirikan.
Gina duduk di pasir, menekuk kedua lututnya, menatap lurus ke arah laut. Ia duduk selama beberapa menit, sampai seseorang datang dan memberikan sebotol air kepada Gina. "Terima kasih." Gina menerima air itu. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Mencari udara segar," jawab Hans. Gina menepuk tempat di sebelahnya. "Duduklah di sini." Hans duduk di sebelah Gina. Ia tidak bicara, hanya menatap lurus ke depan. Setelah diam selama beberapa saat, Gina memberanikan dirinya untuk bicara. "Terima kasih, karena sudah menolongku saat hampir tercebur. Aku juga minta maaf karena bersikap buruk padamu." Gina memperhatikan Hans, untuk melihat reaksi pria itu. Tak seperti dugaannya, Hans hanya mengangguk dengan wajah datar. Saus buatanmu sangat enak, aku harap bisa memakannya lagi." Hans kembali mengangguk. "Kau membuatku merasa canggung. Tidak bisakah kau bicara? Apa yang harus dikatakan?" "Sama-sama, atau nanti aku buatkan sausnya lagi. Aku tidak suka berbasa-basi." "Cih, kau sangat dingin. Apa yang kau lalui dalam hidupmu sampai sedingin ini?" Gina langsung menutup mulutnya. "Sial, bagaimana bisa aku berkata seperti itu? Kalau ini Laura dan Cecilia, mereka pasti mengerti aku sedang bercanda. Tapi, Hans, ibuku adalah orang biasa. Kami hidup miskin di daerah kumuh. Aku tidak pernah bersekolah, karena kami tak memiliki uang. Aku bekerja saat berumur 5 tahun, aku melakukan banyak hal untuk bertahan hidup." Hans menekuk kedua lututnya. "Ibuku bukan ibu yang baik. Dia adalah orang kasar yang tidak segan melayangkan apapun kepadaku, jika dia merasa kesal. Dia selalu melampiaskan semuanya padaku. Dari ingatanku, dia membawa pulang pria yang berbeda setiap malam, melayani mereka, lalu mendapatkan uang. Karena rumah kami begitu kecil, ibu akan mengurungku di dalam lemari saat pelanggannya datang." "Apa? Jadi kau mendengar semuanya yang ibumu lakukan?" "Bukan hanya mendengar, aku juga melihatnya. Lemari itu memiliki lubang seukuran mataku, sehingga aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Hal itu cukup membuatku trauma." Gina benar-benar terkejut. Ia tidak bisa menduga betapa kejamnya kehidupan Hans. Padahal, Gina selalu berpikir kalau Juan dan Hans adalah teman semenjak masih kecil, sehingga mereka selalu kompak satu sama lain. "Kebanyakan orang mengetahui kalau aku bergabung dengan Shirley 10 tahun yang lalu. Bukannya memang benar?" Hans menggelengkan kepalanya. "Aku memasuki Shirley saat berumur 8 tahun. Aku masih mengingatnya dengan jelas dalam kepalaku. Malam itu, ibuku menjualku ke pelelangan budak. Namun sebelum aku ditawarkan, Jordan Shirley datang dan membeliku. Kemudian, aku dibawa ke Shirley. Aku menjadi teman bermain untuk Tuan Shirley dan Tuan Victor. Jordan Shirley membiarkan aku mengikuti pendidikan penerus bersama mereka, tapi aku menolaknya, karena aku merasa tidak pantas. Jadi, aku hanya mengambil pelajaran pengawal, sehingga aku bisa melindungi mereka suatu hari nanti. Kau memiliki kehidupan yang buruk. Setidaknya, sampai kau masuk Shirley, kurasa. Oh, atau hidupmu makin buruk saat memasuki Shirley? Tidak. Aku merasa senang saat masuk ke tempat ini. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, selagi itu tidak melewati batas. Walau, banyak pelayan yang tidak menyukaiku, karena Jordan Shirley memperlakukanku dengan baik dan sering membelikanku banyak hal. Mereka hanya iri, karena tidak bisa mendapatkan hal seperti itu. Lalu, apa sekarang kau sudah merasa bahagia? Bahagia? Seperti, merasakan sesuatu yang membuatmu bahagia?
Semenjak Nyonya memasuki Shirley dan membawa perubahan besar, aku merasa sesuatu yang berat menjadi sangat ringan. Udara yang biasanya mencekik leherku, sekarang terasa begitu ringan dan menenangkan. Gina terkejut, ia menatap fokus pada Hans yang tiba-tiba tersenyum. Senyuman yang begitu lembut dan hangat, dari wajah sedingin es. Hans. Gina menepuk kepala Hans, kau harus sering-sering tersenyum seperti itu. Kau sangat tampan, tahu. Hans terkejut saat Gina tersenyum seperti itu, tepat di depan wajahnya. Ia merasa panas. Kau baik-baik saja, Hans. Wajahmu merah. Apa kau masih mabuk? Tidak. Hans menepis tangan Gina dari kepalanya dan berdiri. Aku akan kembali ke kamar. Hah? Gina hanya memandangi Hans yang menjauh dengan heran. Dia kenapa sih? Juan, cucuku. Ada satu hal lagi yang ingin aku katakan. Jagalah semua orang dengan baik, termasuk dia yang belum menerima kehormatannya. Juan terbangun dan langsung mengambil posisi duduk. Ia memegangi kepalanya yang terasa pusing. Apa itu? Mimpi. Juan ingat, kalau Jordan pernah berpesan seperti itu kepadanya sebelum ajal menjemput. Tentu saja, Juan merasakan hal aneh dari kalimat itu, tapi sampai sekarang, dia belum memecahkan maksud dari Jordan. Juan meringis pelan, karena rasa mual di perutnya. Berapa banyak ia minum semalam? Apakah dia mabuk? Apa aku sungguh mabuk? Juan tak menyangka, kalau ia akan menurunkan kewaspadaan. Jika ia ingat, kemarin dirinya merasa sangat aman, karena ada banyak orang yang dapat ia percaya di sisinya. Dia bersenang-senang kemarin malam, dengan segala macam percakapan dan candaan yang membuat waktu tak terasa. Juan melirik Laura yang masih tertidur di sebelahnya. Ia membelai rambut istrinya itu. Sekarang aku mengerti maksudmu. Ternyata ada banyak orang berharga di sekitarku.